Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mutia Jeka Putri, Afri Novi, Latifa Widiana, Wahyuli Andri, Fioni Ulfiyentra, Surya Ningsih, Anissa Hulfa, Anissa Rahma, Dian Suhardana, Nesya Petrina, Aulia Rizky Utami, dan Agus Fizalmi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Mutia Jeka Putri tentang ovula. Kepada Kak Mutia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi ovula. Ovula adalah salah satu bentuk sediaan farmasi yang digunakan untuk obat luar, dalam hal ini melalui vaginal yang ditunjukkan untuk mencapai efek lokal maupun sistemik. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, yang dimaksud dengan sediaan ovula adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui vagina. Suppositoria vaginal atau ovula ini umumnya berbentuk bulat telur dan berbobot lebih kurang 5 gram, dibuat dari zat pembawa yang larut dalam air atau yang dapat bercampur dalam air seperti polietilenglikol atau galatin. Ukurannya berkisar 1,25 sampai 1,5 inci dan diameter 8/8 inci. Jenis-jenis ovula ada beberapa. Yang pertama itu ovula Arthotropous. Ini juga disebut sebagai Arthotropous ovula yang tegak atau lurus dalam posisi di mana hilum, seleza, dan mikropil terletak pada posisi yang sama. Contohnya itu Polygonum sp. Yang kedua ada ovula Anatropous. Ini hanya berlawanan dengan ovula Arthotropous. Dalam tipe Anatropous, seluruh tubuh mengesporangium terbalik pada posisi 180 derajat karena mikropilinya terletak sangat dekat dengan helium. Contoh itu anggota Gamopatelae. Yang ketiga ada ovula Amphitropous. Ini berbentuk tapal kuda, tempat kantung embrio melengkung. Contohnya itu Alimasmaceae, Butamaceae sp. Yang keempatnya itu ada ovula Circinotropous. Pada tipe ini pertama, tubuh utama adalah pada 108 derajat, tetapi kemudian bergerak pada sudut 360 derajat, di mana mikropil menunjukkan lagi ke atas. Contohnya itu Opuntia sp. Terus tujuan pengobatan dengan ovula yang pertama, tujuan untuk efek secara lokal. Saat suppositoria dimasukkan, maka basi suppositoria akan meleleh, melunak, dan melarut, dan menyebabkan bahan obat ke jaringan-jaringan di daerah tempat yang dimaksudkannya. Tujuan pemberian ini agar bahan obat tersebut dapat dimaksudkan untuk efek kerja lokal di tempat tersebut atau dapat juga dimaksudkan agar diabsorpsi untuk mendapatkan efek sistemik. Terus tujuan penggunaan ovula yaitu biasanya digunakan untuk lokal dengan efek antiseptik, kontrasepsi, anestetik lokal, dan pengobatan penyakit infeksi seperti trichomonal, bakteri Moniliae. Tujuan keduanya itu ada efek secara sistemik. Penggunaan ovula bertujuan untuk tujuan sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam vagina untuk memperoleh kerja lebih cepat dan untuk menghindari perusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hati. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Silakan. Faktor yang mempengaruhi absorpsi ovula. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi absorpsi obat pada pemberian ovula, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisiologis. Bahan obat yang diberikan biasanya dosisnya dapat lebih besar atau dapat lebih kecil dibandingkan dengan pemberian obat secara oral. Hal tersebut tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, keadaan tubuh pasien. Yang kedua, sifat fisika kimia obat. Yang ketiga, kemampuan obat melewati rintangan fisiologi untuk dapat diabsorpsi. Yang keempat, sifat pembawa dan kemampuan basis untuk melepaskan obat supaya dapat diabsorpsi. Yang kedua, ada faktor fisika dan kimia obat. Faktor fisika dan kimia dari basis yang dapat mempengaruhi absorpsi meliputi 3 hal. Yang pertama, kemampuan meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh.
Yang kedua, kemampuan melepaskan bahan obat. Dan yang ketiga, karakteristik hidrofilik dan hidrofobik. Kelebihan dan kekurangan sediaan ovula. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Yang ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan peroral. Yang keempat, baik pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Selanjutnya ada kekurangan ovula, yaitu pengaplikasian sediaan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Yang kedua, penyimpanan dengan kelembapan yang tinggi dapat menyerap kelembapan sehingga cenderung menjadi mengembang. Yang ketiga, jumlah obat yang akan diberikan dalam bentuk ovula tergantung pada pembawa dan bentuk kimia serta fisik obat yang diberikan. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk zat yang tidak tahan pH rektum. Cara menggunakan ovula, yang pertama, cuci tangan dan aplikator dengan sabun dan air hangat sebelum digunakan. Yang kedua, baringkan pasien dengan kedua kaki direnggangkan. Yang ketiga, ambil obat vagina dengan menggunakan aplikator. Yang keempat, masukkan obat ke dalam vagina sejauh mungkin tanpa dipaksakan. Yang kelima, biarkan selama beberapa waktu. Dan yang terakhir, cuci bersih aplikator dan tangan dengan sabun dan air hangat setelah digunakan. Syarat bahan dasar ovula. Syarat-syarat bahan dasar suppositoria dan ovula yang ideal adalah 1. Baik secara fisiologi dan kimia, tidak mengiritasi. 2. Mempunyai viskositas yang cukup saat dilelehkan. 3. Harus meleleh pada suhu badan dalam jangka waktu yang singkat. 4. Tidak mengganggu absorpsi atau pelepasan zat aktif. 5. Bercampur dengan bermacam obat. Yang keenam, stabil pada penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, atau pemisahan obat. Selanjutnya ada basis ovula. Basis suppositoria dan ovula memegang peranan penting dalam pelepasan bahan obat yang dikandung sehingga mempengaruhi ketersediaan hayati obat. Persyaratan utama basis suppositoria dan ovula adalah harus tetap padat pada suhu kamar, tetapi melunak, meleleh, atau melarut pada suhu tubuh, sehingga obat tersedia untuk segera setelah dimasukkan kepada rektal. Klasifikasi basis ovula. Yang pertama ada basis berlemak yang meleleh pada suhu tubuh, misalnya oleum kakao. Yang kedua ada basis yang larut dalam air atau yang bercampur dengan air, misalnya gliserin, gelatin, polietilen glikol. Yang ketiga basis campuran, misalnya polioksil 40 stearat atau campuran ester monostearat dan distearat dari polioksitilen diol dan glikol bebas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suryaningsih. Ada basis berlemak. Basis berminyak atau berlemak merupakan basis yang paling banyak dipakai, karena pada dasarnya oleum kakao termasuk dalam kelompok ini. Basis berlemak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan basis berlemak yaitu meleleh pada suhu tubuh, bercampur dengan banyak zat, bersifat lembut, dan kekurangan basis berlemak yaitu meleleh pada udara panas, mudah tengik, sebaiknya disimpan dalam wadah sejuk, terlindung cahaya, tidak dapat turun atau naik bila ditambah bahan-bahan tertentu. Dua, basis larut air. Basis suppositoria yang dapat larut dalam air atau bercampur dengan air, misalnya gliserin, gelatin, dan polietilen glikol. Gliserin gelatin memiliki kelebihan yaitu efek lokal cukup lama, lebih lambat melunak, lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh dibanding oleum kakao. Kekurangannya yaitu menyerap air karena gliserin bersifat hidroskopik yang dapat menyebabkan dehidrasi
atau iritasi jaringan. Memerlukan tempat yang melindunginya dari udara lembab agar terjaga bentuk dan konsistensinya. 2. Polyethylene glycol atau PEG. Karboak. PEG merupakan polimerisasi etilen glikol dengan berat molekul 400 sampai 6000, mempunyai titik lebur antara 35 sampai 63 derajat Celcius. Tidak meleleh pada suhu tubuh, tapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Keuntungan polyethylene glycol: 1. Tidak mengiritasi. 2. Dapat disimpan di luar lemari es. 3. Tidak ada kesulitan dengan titik leburnya dibandingkan oleum kakao. 4. Tetap kontak dengan cairan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh. Kerugian polyethylene glycol atau PEG: menarik cairan dari dalam tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa menyengat. 3. Basis campuran. Basis campuran merupakan kelompok campuran bahan berminyak dan bahan larut air atau bahan bercampur air. Bahan tersebut merupakan campuran kimia atau fisika beberapa bahan berbentuk emulsi, biasanya emulsi air dalam minyak atau terdispersi dalam cairan berair. Selanjutnya juga ada basis ideal. Oleum kakao merupakan basis yang ideal dalam pembuatan sediaan ovula. Pada pemulihan iritasi atau inflamasi, misal pada pengobatan gangguan rektal. Karena memiliki sifat pelembut atau melunakkan dan daya kerjanya menyebar. Oleum kakao juga meleleh antara 30 derajat sampai 36 derajat Celcius. Merupakan basis ovula yang ideal yang dapat melumbar pada suhu tubuh, tapi tetap dapat bertahan sebagai bentuk padat pada suhu kamar biasa. Formulasi ovula. Bahan tambahan pada ovula yaitu ada antioksidan, pengawet, pengemulsi, zat pengeras, dan peningkat viskositas. Contoh formula ovula yaitu pada resep ini yaitu ada metronidazol, nystatin, dan formula ovula. Tiap ovula mengandung metronidazol 500 mg dan zat tambahan secukupnya. Tiap ovula nystatin mengandung nystatin 100.000 UI. Usul ovula yang dibuat 3. Ini ada tabel dari resep tadi. Yang pertama ada nama bahan, ada metronidazol, nystatin, dan gliserin. Menggunakan PEG 1000 berbanding PEG 6000. Ini ada jumlah ovula, metronidazol 500 mg, kemudian nystatinnya ada 100.000 unit UI. Ini ada khasiatnya, metronidazol itu sebagai antimuba, nystatin itu anestetik lokal, gliserin sebagai emolien, dan PEG digunakan sebagai basis. Selanjutnya ini penimbangan bahannya, metronidazolnya 500 mg, nystatinnya 100.000 UI, perbandingan PEG-nya 2:8, basis yang dibutuhkan 2240, berat masing-masing PEG-nya
dikalikan dengan perbandingan yang tadi, sehingga didapatkan masing-masing 0,5 gram dan 1,8 gram. Kemudian ini untuk cara pembuatannya. Pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan, kemudian timbang metronidazol dan timbang bahan-bahan yang diperlukan, kemudian basis PEG 1000 dipanaskan sampai 60 derajat Celcius di cawan penguap, lalu tambahkan PEG 6000 lebur hingga mencair, kemudian tambahkan gliserin. Metronidazol digerus dalam lumpang, ditambah nistatin, digerus halus sampai homogen. Setelah basis mencair dan tidak terlalu panas, ditambahkan zat aktif metronidazol dan nistatin tadi, kemudian diaduk homogen. Setelah itu, masukkan sediaan yang telah diaduk di dalam cetakan ovula yang telah dilapisi oleh parafin liquidum. Masukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu 8-10 derajat, tunggu selama 30 menit, kemudian ovula akan dikemas menggunakan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam kotak, serta diberi etiket biru dan label MI. Selanjutnya untuk evaluasi sediaan, itu yang pertama ada secara fisika, ada uji kisaran leleh yang dilakukan dengan penangas air pada temperatur 37 derajat Celcius. Kemudian ada uji pencairan atau uji waktu melunak, yang sebuah batangan dari kaca ditempatkan di bagian atas suppositoria sampai penyempitan dicatat sebagai waktu melunak pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian ada uji kehancuran. Selanjutnya ada uji disolusi pengujian awal, dilakukan dengan penetapan biasa dalam gelas piala yang mengandung suatu medium, kemudian uji keseragaman bobot, di mana suppos yang dibuat itu ditimbang satu persatu dan dihitung rata-ratanya. Hitung persen kelebihan masing-masing suppos terhadap bobot rata-ratanya, yang tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian tadi secara fisika, dan ini ada secara kimia. Yang pertama, penetapan kadar sediaan suppositoria dilakukan dengan cari kadar zat aktif yang terkandung dalam sediaan suppositories atau ovula. Dengan metode yang digunakan seperti metode volumetri, spektrofotometri, dan lain-lain. Kedua, identifikasi pada sediaan ovula ini bertujuan untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam sediaan. Selanjutnya ini adalah pengemasan dan penyimpanan. Ovula atau suppositoria itu dikemas sedemikian rupa sehingga tiap ovula terpisah, tidak mudah hancur atau meleleh, biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau aluminium roll sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus atau box. Sediaan ovula disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk. Yang pertama ini untuk basis-basisnya, oleum kakai disimpan pada suhu kurang dari 30 derajat Fahrenheit di dalam lemari es. Kemudian untuk basis gelatin, gliserin itu disimpan pada suhu kurang dari 35 derajat Fahrenheit di dalam lemari es. Kemudian PEG itu bisa disimpan tanpa pendinginan. Baik, sekian presentasi yang dapat dijelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami, kelompok 7. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.